dan itu pasti klien akan marah semarah-marahnya. Saya bisa jaminkan itu karena saya baca di Instagramnya. Seandainya komunikasi ini berjalan dengan baik, seandainya vendor ini kooperatif, Oke, nah di sini saya sudah ada catatan ya, bagaimana kita meminimalisir resiko dari kehilangan file, korup dan sebagainya ya. Oke, alhamdulillah sudah berapa tahun ini, jadi saya punya pengalaman sekali ya. Jadi yang pertama itu ketika saya pulang foto itu pasti pertama kali memori itu masuk ke komputer saya ya. Jadi pada saat itu, pada habis foto saya mampir ke rumahnya videografer saya, kameramen saya ya. Waktu itu dia butuh foto untuk buat cover CD. Ya udah, daripada aku ke rumahmu, copy aja filenya di komputerku, kata komputer teman saya. Waktu itu pas saya copy, waktu itu copot card reader ya, masukin card reader dia, masukin komputer dia, ternyata isinya kosong. Jadi kayak terhidden itu. Zaman itu belum banyak recovery data, zaman itu belum ada virus. Jadi itu ibaratnya kayak kena virus lah. Jadi terhidden aja, tapi kapasitasnya masih ada isinya. Tapi pada saat itu karena baru pertama kali dapat kondisi seperti itu, paniknya minta ampun ya. Jadi 1 hari 2 hari itu saya ngurus itu aja, ke tempat cari teman, cari orang yang punya zaman itu masih minim kali lah recovery data itu, pokoknya software seperti itu masih orang-orang tertentu aja masih punya zaman itu ya. Jadi pas ada teman internet warnet itu, itulah 1 harian di recovery dia cuma dapat sedikit. Akhirnya temannya datang lagi bawa software yang lebih bagus lagi. Akhirnya dapatlah foto itu 90%. Alhamdulillah dapat semuanya. Semenjak pengalaman itu, saya sudah tidak berani lagi ibaratnya mencopot memori saya dari kamera saya jika ingin mentransfer file foto ya. Tapi ini norak atau bukan, tapi ya selama ini saya lakukan hampir 7-8 tahun ini, alhamdulillah menggunakan kabel data. Jadi dari kamera langsung kabel data langsung dicolokin ke komputer dan langsung masuk di komputer saya dulu yang pertama. Ternyata setelah udah 8 tahun ini tidak ada kejadian-kejadian seperti itu, alhamdulillah. Cuma ada beberapa sekali lah filenya korup. Itu sudah saya buat videonya ya, recovery data ada di channel ini videonya, dan itu filenya dapat lagi, tapi itu cuma beberapa file aja. Oke, jadi yang diusahakan mentransfer file foto menggunakan kabel data. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, backup lah pada 2 device atau 2 hard disk ya. Bisa hard disk komputer kita, bisa dengan hard disk eksternal. Jadi ibaratnya biar aman. Jadi jangan copy di satu device atau satu hard disk saja, misalnya di satu komputer aja. Habis itu yang di memori kita langsung kita hapus, jangan. Jadi kalau bisa minimal, itu udah paling minimal ya, kita simpan, kita backup di 2 perangkat atau 2 hard disk. Misalnya kita punya 2 komputer, kalau saya ada 2 komputer, jadi komputer A saya copy dan komputer B pun biasanya saya copy atau saya cut paste. Biasanya saya copy dulu, baru pada saat saya mau ingin gunakan baru saya hapus filenya di
memori ya. Itu meminimalis apabila harddisk kita rusak, hang dan segala macamnya, korup dan segala macamnya. Jadi ketika harddisk di komputer yang satunya hang, kita masih ada backup data di harddisk komputer yang satunya lagi. Kalau nggak punya dua komputer gimana? Minimal satu lagi di harddisk eksternal kita ya. Jadi misalnya kita punya komputer cuma satu nih. Jadi teman-teman tinggal beli harddisk eksternal seperti ini. Nah, jadi copy di sini dan copy di sini juga. Nah, itu lebih aman lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, kalau mau yang ketiga, kalau mau hapus file yang ada di memori kita harus sudah yakin dulu bahwa semua file itu sudah tercopy di dua harddisk kita ya, harddisk eksternal maupun harddisk internal. Jadi kalau sudah yakin, barulah kita ibaratnya bisa menghapus file yang ada di memori kita. Oke, seperti itu. Nah, ini masih ada lagi kelanjutannya. Nah, misalnya setelah kita selesai semuanya nih, sudah aman nih, udah kita edit, udah kita masukin ke flash disk atau ke CD, sudah kita kasihkan klien. Nah, berarti kita harus buat perjanjian lagi nih sama klien. Harus kita notes atau harus kita kasih tahu bahwa kalau saya kasih perjanjiannya, buat aja surat seperti ini. Nah, ini isinya saya cuma buat seperti ini, dan ini kayak semi perjanjian lah ibaratnya gitu, memberitahu kepada klien. Nah, jadi mohon dibaca, ini penting. Mohon dicek semua file, data, foto, video. Nah, ini setelah kita ngasih ke klien ya, foto, album, file foto, file video yang diedit maupun yang original misalnya gitu kan, file fotonya. Maka ini kita kasih selembaran gini mereka untuk baca dan nomor HP kita. Jadi ketika ada masalah di kemudian hari, kita sudah memberitahu lebih awal lagi. Nah, misalnya seperti ini. Mohon dicek semua file, data, foto, dan video. Lebih baik semua file tersebut di backup di komputer Anda. Karena sebulan setelah pengambilan album foto dan video, maka data Anda yang ada di komputer kami akan kami hapus. Karena kami tidak mungkin menyimpan semua data file klien kami dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi segeralah mengecek semua file foto dan video secepatnya. Dan apabila ada kerusakan, ada kesalahan penulisan, nama dan lain-lain, segera hubungin kami dan kami akan segera memperbaikinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Manajemen akan pilih HP WA nomor HP kita. Oke. Jadi kalau kita sudah kasih kayak note seperti ini dan kita ucapkan juga. Jadi ketika kadang klien ini ketika dikasih flash disk ataupun dikasih dalam bentuk CD, kadang kendalanya mungkin mereka tidak ada tempat untuk membuka, misalnya nggak ada komputer, nggak ada laptop atau segala macam. Jadi mereka tidak langsung ngecek. Tapi kalau kita sudah kasih note seperti ini, ya kalau sebulan mereka belum ngecek juga, ketika ada terjadi korup atau data korup dan segala macam, atau kalau CD barningan kurang sempurna atau segala macam, jadi mereka itu misalnya mau komplain sama kita pun agak segan, karena kita sudah memberitahu, kita wanti-wanti di awal itu, kita wanti-wanti cepat lakukan pengecekan seperti itu. Nah, dulu pernah klien saya udah saya kasih seperti ini, sudah saya kasih tulisan, sudah saya ngomongin, tidak dicek dia sampai setahun. Setelah setahun dicek dia, ternyata CD-nya ada gores, ada apa gitu. Jadi di copy nggak dapat filenya semua. Nah, karena dia bertanya sama kita, tapi dia jadi nanya
nanyanya tuh nggak marah-marah, cuma nanya cuma, Mas, masih ada nggak filenya yang kemarin? Oh iya, saya lupa. Nggak langsung saya ngecek. Betul. Ya udah, karena memang biasanya 3 bulan 4 bulan itu sebagian datanya pasti saya hapus kan, jadi cuma ada yang file editan saja. Jadi file-file originalnya nggak ada. Jadi kita cuma bantu aja gimana CD yang ada isinya foto itu bisa terbaca. Ya udah, kita carikan player yang bagus, akhirnya 99% bisa dibaca dan bisa dikopi. Tapi mereka tidak marah-marah sama kita karena kita sudah memberi note di awal ya. Tapi kalau nggak membeli note di awal, ya itulah resikonya. Ya memang yang bagus lagi buat surat perjanjian, tanda tangan, itu lebih aman lagi. Tapi dengan note ini pun saya rasa sudah aman lah gitu. Yang penting data itu benar-benar sudah di backup sama kita dan sama mereka. Jadi kita kasih sebulan waktu itu untuk mereka ngecek. Tapi sebenarnya jatah 2 bulan 3 bulan tuh kadang belum dihapus juga. 4 bulan biasanya baru kita hapus gitu kan. Kita cuma simpan sebagian aja buat portofolio kita aja. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kita kali ini, sudah panjang lebar ya. Jadi intinya dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran, ambil hikmahnya. Bukan tujuannya untuk membuli, untuk menyudutkan vendor yang terkait ataupun klien atau gimana. Jadi sekali lagi, tapi kalau sekali lagi ini kita lihat dari segi kita sebagai vendornya ya. Jadi kalau klien mungkin sudah benar, dia sudah memberitahu sudah bahwa ini gini-gini, tanggapan vendor kita ini yang kurang tanggap. Jadi besok kalau teman-teman ada masalah, saya harapkan teman-teman langsung saja jujur kepada mereka gitu ya. Jadi nggak usah lagi ibaratnya takut-takut atau gimana ya. Memang ya harus kayak gitulah, daripada kita ngindar-ngindar malah lebih parah lagi. Itu sudah banyak kejadian juga di daerah kita ya teman-teman. Semoga kejadian ini tidak menimpa kita lah ya, amit-amit. Seandainya terjadi, kita pun nggak tahu juga, kita nggak berharap. Ya Allah, semoga lancar-lancar saja, data aman semuanya kan. Misalnya terjadi, ya itulah solusinya, jujur, komunikasi. Itu cuma itu sajalah poinnya yang dapat menyelamatkan kita. Jujur, komunikasi yang baik, akuin kesalahan, sudah pasrah. Udah itu saja. Nggak usah bertele-tele, sudah akui salah, pasrah, korup segala macam, pokoknya udah akuin, cerita yang sejujur-jujurnya kepada klien kita. Insya Allah klien kita akan memahami masalah kita juga. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa belajar bareng bersama kita, bisa sharing bareng bersama kita. Sampai di sini dulu, see you next time.